Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 233. Bab 1239 Orang Bayangan Hitam. Tetua Hu tersenyum ketika dia melihat ekspresi terkejut dari Xiao Yan dan Mu Qingluan. Dia berkata, masalah ini telah menyebabkan keributan di mana-mana akhir-akhir ini. Banyak orang yang ingin tahu seperti apa pembunuhnya. Dia benar-benar berani menyerang 9 pithon tanah dalam yang tenang, penguasa lokal wilayah binatang buas ini. Itu benar-benar menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan suku pithon 9 tanah dalam yang tenang. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak akan menekan ular lokal. Bahkan faksi besar yang terkenal di dataran tengah akan memberikan wajah suku pithon 9 tanah dalam yang tenang di tempat ini. Kecuali jika pikiran seseorang sedikit gila, jika tidak, seseorang tidak akan mudah menyinggung perasaannya. Karena itulah Xiao Yan akan merasa sangat terkejut ketika dia mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang menemukan masalah dengan 9 pithon tanah dalam yang tenang di Pegunungan Tulang. Mungkin itu hanya beberapa musuh dari masa lalu, Mu Qingluan ragu-ragu sebelum berkomentar. Siapa yang tahu, jika itu adalah musuh, dia pasti akan membasmi suku pithon 9 tanah dalam yang tenang. Namun, dari rumor yang tersebar selama periode waktu ini, lawan orang itu benar-benar ahli terkuat dalam pithon 9 tanah dalam yang tenang. Kehidupan beberapa orang yang lebih lemah tidak diambil bahkan ketika mereka bertemu dengan pembunuh misterius. Tetua Hu tertawa getir. Dia juga sangat bingung dengan taktik aneh pembunuh misterius ini. Xiao Yan juga sedikit mengernyit saat mendengar ini. Orang ini memang sangat aneh. Seperti kata pepatah, mencubit kesemek yang lembut itu mudah. Namun, orang ini justru melakukan hal sebaliknya. Ia sengaja mencari lawan yang merepotkan. Bukankah ini mencoba mempersulit dirinya sendiri? 9 ahli pithon tanah dalam yang tenang yang telah bertemu dengan pembunuh misterius semuanya telah menghilang tanpa kecuali. Bahkan mayat mereka tidak mungkin ditemukan. Ini adalah aspek yang menyebabkan suku pithon 9 tanah dalam yang tenang sedikit panik. Hal terpenting tentang suatu suku adalah garis keturunannya. Tidak ada yang tahu apakah pembunuh misterius itu sedang mempersiapkan sesuatu dengan mengumpulkan begitu banyak darah 9 pithon tanah dalam yang tenang, kata Tetua Hu. Lupakan saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mari kita berdiam diri di puncak gunung ini selama beberapa hari dan terus memantau aktivitas peninggalan purbakala. Selain itu, beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar tempat itu. Pegunungan Tulang saat ini sangat kacau. Akan merepotkan jika beberapa hal dibuat, Xiao Yan merenung sejenak. Setelah gagal mencapai kesimpulan apapun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pikirannya beralih dari masalah ini saat dia membuka mulut dan berkata, dipahami. Tetua Hu buru-buru menjawab dengan suara hormat ketika dia mendengar ini. Selanjutnya, kita akan menunggu peninggalan kuno dibuka. Mata Xiao Yan melewati banyak puncak gunung, memandang ke arah ruang yang agak terdistorsi di tengah pegunungan dan bergumam pelan. Setelah mengusir orang-orang dari pavilion petir angin, kelompok Xiao Yan menetap dan mendirikan kemah di puncak gunung ini sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, para murid pavilion bintang jatuh telah mematuhi perintah Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan puncak gunung. Mereka menghabiskan hari itu dengan berlatih dan berdebat. Toh, ukuran puncak gunung itu cukup besar. Itu cukup untuk aktivitas mereka. Selama penantian yang tenang ini, kelompok Xiao Yan juga dapat menemukan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di Pegunungan Tulang ini juga meningkat. Pada akhirnya, seluruh pegunungan ini masih hidup bahkan hingga larut malam. Kebisingan itu langsung masuk ke awan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian seperti ini. Selama 3 hari ini, pavilion petir angin, yang dikemudikan dengan cara yang menyedihkan, tidak datang dan mencari masalah. Meskipun kelompok Xiao Yan memahami bahwa Lei Zunse pasti tidak akan dapat dengan mudah menelan kemarahan ini, dia setidaknya menyadari bahwa sebelum dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan 4 Douzun, dia tidak akan dengan bodohnya datang dan mencari penghinaan sendiri. Setiap orang telah melewati 3 hari ini di puncak gunung. Mereka tidak mengganggu atau mengganggu siapapun.
Penantian yang santai tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada pegunungan di sekitarnya yang dipenuhi konflik panas. Dengan berlalunya 3 hari secara bertahap, ruang terdistorsi di tengah pegunungan juga menjadi semakin tipis. Jelas sekali, segel spasial yang telah ada selama bertahun-tahun akan segera menghilang. Segel yang menipis juga menyebabkan atmosfer seluruh pegunungan menjadi panas terik. Di bawah daya tarik peninggalan kuno, tampaknya semua orang jauh lebih pemarah. Bahkan konflik sekecil apapun akan segera meningkat menjadi pertarungan hidup dan mati. Berdasarkan kecepatan perubahan segel, segel tersebut akan hilang sepenuhnya dalam waktu paling lama 2 hari. Pada saat itu, sisa-sisa kuno yang telah ada selama bertahun-tahun akan terungkap sekali lagi di dunia ini. Malam itu sedingin air. Cahaya bulan yang sedingin es tersebar dari langit dan menyinari pegunungan dengan terang. Itu menambahkan lapisan benang misterius di seluruh pegunungan. Xiao Yan sedang duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Dari tempat ini, dia secara kebetulan bisa melihat lebih dari separuh gunung. Ia masih bisa melihat cukup banyak sosok manusia dan cahaya obor berkelap-kelip di kaki gunung. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap bulan cerah di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok anggun dan cantik samar-samar muncul di hadapannya, tampak seperti peri di bulan. Sun Er, tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan masalah tubuh guru, saya akan mulai melakukan perjalanan ke klanku. Tangan Xiao Yan mengepal perlahan. Tekad muncul di matanya. Terlepas dari betapa misterius dan kuatnya klanku, itu pasti tidak akan menghalangi dia dan Sun Er untuk bersama. Xiao Yan saat ini sudah bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua Douqi. Sulit baginya untuk menemukan lawan dari kelompok umur yang sama. Dengan kerja keras dan pencapaian ini, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan dengan individu muda luar biasa dari klan Gu, yang memiliki garis keturunan Doudi. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Sosok anggun di benaknya tiba-tiba berfluktuasi tanpa peringatan apapun. Segera, wajah cantik sedingin es yang menyihir tiba-tiba muncul. Cailin. Senyuman pahit yang rumit muncul di wajah Xiao Yan saat wajah cantik dan memikat terlintas di benaknya. Dia dengan lembut bergumam. Aku ingin tahu, anak dalam kandungannya, apakah dia telah lahir? Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa seolah-olah ada tali yang kuat di dalam hatinya telah tersentuh. Tak disangka, saat ini ia akan segera menjadi seorang ayah. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya akan menunjukkan kebahagiaan di alisnya jika dia menyadari hal ini. Ci! Suara sedikit angin membelah tiba-tiba bergema di langit malam sementara Xiao Yan merasa linglung. Suara ini mungkin samar tapi masih dirasakan oleh Xiao Yan, yang memiliki kesadaran yang sangat tajam. Segera, dia menoleh dan melihat sosok hitam turun dari langit malam seperti elang tua. Kedua tangan orang ini disatukan dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Setelah tenda dibuka, terungkap Xian, yang tertidur lelap di dalam. Namun persepsi terakhir ini cukup kuat. Dia tiba-tiba membelalakan matanya tepat saat tendanya robek. Kejutan terasa saat melihat bayangan hitam yang menerkam. Selanjutnya, dia segera mundur dengan kaki kecilnya. Siapa kamu, pencuri? Xiao Yan terkejut. Kemarahan segera muncul di matanya. Tangannya menghantam batu besar di bawah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbang seperti burung besar dan menerkam menuju bayangan hitam itu. Saat Xiao Yan mendekat, dia mulai menyadari secara bertahap bahwa ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil. Bahkan samar-samar terlihat beberapa lekuk tubuh yang terbentuk dari pakaiannya. Itu menunjukkan latar belakangnya. Topeng seperti hantu ganas menutupi wajahnya, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Bayangan hitam muncul seolah dia tidak mendengar teriakan Xiao Yan. Cahaya hijau aneh tiba-tiba muncul dari balik topeng hantu. Cahaya hijau ini menyala dan menyinari wajah Xian yang sedang mundur. Xian merasakan penglihatannya menjadi kabur saat cahaya bersinar. Bahkan pikirannya menjadi sedikit linglung. Aum! Ki ungu tiba-tiba melonjak di wajahnya sementara pikiran Xian linglung. Naga ungu sepanjang setengah kaki muncul. Segera, ia melengkung dan bangkit sambil menderu ke arah langit. Raungan naga terdengar dengan anggun dan cahaya hijau padam seketika. Kenapa itu bukan ular? Bayangan hitam bertopeng hantu itu langsung terpana saat melihat naga ungu di wajah Xian.
Segera, suara yang sedikit terkejut terdengar. Bang! Ketiga tenda di sekitar tempat itu langsung pecah sementara bayangan hitam itu terkejut. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze dan Xiong San muncul dan muncul. Mereka melihat bayangan hitam menyerang Zian sekilas. Semua ekspresi mereka segera berubah sedikit. Awasi Xian! Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan bayangan hitam orang itu. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api ungu kecoklatan menggumpal menjadi tangan besar yang menghantam kepala tangan itu dengan keras. Sosok bayangan hitam buru-buru mundur ketika dihadapkan pada serangan ganas dari Xiao Yan. Cahaya hijau yang tidak biasa bersinar di bawah topeng hantu. Ia dengan mudah menerima tangan api yang besar. Segera, sosok itu bergerak dan dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. Jelas, dia juga menyadari bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Kamu mau pergi? Wajah Xiao Yan merosot saat melihat ini. Orang ini terlalu tidak biasa. Apalagi targetnya jelas Xian. Jika dia tidak menangkap dan menginterogasinya, pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Cahaya perak bersinar di bawah kaki Xiao Yan sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah itu, dia dengan cepat mengejar orang bayangan hitam itu. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di atas kepala yang terakhir. Api menyebar di kepalan tangannya dan sekali lagi tinju itu dihancurkan dengan keras. Saat dia merasakan angin kencang meletus dari atas kepalanya, cahaya hijau di bawah topeng hantu orang bayangan hitam itu sekali lagi menyala. Segera, bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dengan cara yang aneh. Air hitam pekat menutupi kepalan tangan sosok ini dan segera melontarkan pukulan keras yang bertabrakan dengan pukulan api Xiao Yan. Bang! Badai mengerikan menyebar saat kedua tinju bertabrakan. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sosok manusia yang kuat itu mengambil 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiao Yan pulih, bayangan hitam telah meluncur ke pegunungan yang sangat dalam. Dengan tertutupnya malam, dia menghilang dalam sekejap mata. Bab 1240 Pembukaan Sisa-sisa. Xiao Yan tergantung di langit malam. Matanya melihat ke arah di mana bayangan hitam itu menghilang. Dia sedikit mengernyit. Orang ini tidak langsung bertukar pukulan dengannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menyelidiki kekuatan pihak lain. Namun, cahaya hijau yang tidak biasa itu menyebabkan dia merasakan bahaya. Saya ingin tahu dari mana orang ini berasal. Kenapa dia menyerang Jian? Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini semakin banyak ahli yang tertarik dengan peninggalan kuno. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui jumlahnya di antara mereka. Sepertinya mereka sangat perlu berhati-hati selama perjalanan ini. Beberapa suara angin membelah tiba-tiba muncul saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Segera, beberapa sosok dengan cepat bergegas mendekat. Tubuh mereka berhenti ketika mereka lewat. Mata tajam mereka menyapu Xiao Yan. Ada orang-orang itu di sini. Apakah kita perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi? Beberapa sosok berhenti. Hidung pemuda berwajah galak itu sedikit bergerak-gerak. Matanya mengandung kilatan tajam saat dia tiba-tiba melihat ke arah Xiao Yan dan berkata. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati keempat orang yang muncul ini. Semua aura mereka cukup kuat. 3 di antara mereka telah mencapai puncak kelas Douzong. Orang yang memimpin mereka sudah berada di kelas Douzun. Aura gelap dan dingin yang jernih masih melekat pada mereka, menyebabkan seseorang takut meremehkannya. Anggota suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang? Xiao Yan menyapukan pandangannya ke sekeliling sebelum menghentikannya pada bola mata vertikal khusus orang-orang ini. Dia menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aromanya telah keluar ke hutan pegunungan. Sepertinya dia bertukar pukulan dengan orang ini. Pemimpin tua berjubah abu-abu itu menatap Xiao Yan dengan ragu. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir juga merupakan seorang elit Douzun. Sebaiknya jangan menimbulkan masalah tambahan pada saat ini. Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya dan segera mengalihkan pandangannya ke arah hutan pegunungan, tempat bayangan hitam itu menghilang. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kejar!" Dia memimpin untuk bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu.
Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju hutan. 3 pria bertubuh besar, dengan aura pembunuh di sekujur tubuh mereka, mengikuti dari belakang. Anggota suku dari 9 Pithon Tanah Dalam yang tenang agak sombong. Xiao Yan menyuruh kelompok ini pergi dengan matanya sambil tertawa dingin di dalam hatinya. Jika kekuatannya sedikit lebih lemah hari ini, kemungkinan besar orang-orang ini akan memilih untuk membawanya kembali terlebih dahulu sebelum berbicara. Sepertinya orang bayangan hitam sebelumnya adalah orang misterius, yang telah menjungkir balikan suku Pithon 9 tenang dalam tanah baru-baru ini. Namun, kenapa dia menyerang Zian? Xiao Yan merenung sejenak sambil membawa keraguan ini dalam hatinya. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke puncak gunung. Pada saat ini, semua orang di puncak gunung telah terbangun karena situasi yang sebelumnya tidak terduga. Kelompok dokter peri kecil buru-buru maju menemui Xiao Yan setelah melihat kembalinya Xiao Yan. Xiao Yan mendarat dan menjelaskan masalahnya sebelumnya. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa penyerang sebelumnya adalah pembunuh misterius, yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Bukankah orang itu dengan sengaja mengincar suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang? Mengapa dia tiba-tiba memusatkan perhatiannya pada Zian? Dokter peri kecil sedikit mengerutkan alisnya dan bertanya dengan lembut. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Dia melirik ke arah Zian dan tertawa. Mungkin pihak lain telah memperlakukan gadis ini sebagai 9 Pithon Tanah Dalam yang tenang. Poof, siapa ular besar yang bau itu? Zian meringkuk mulutnya. Dia segera mengusap alisnya dan ekspresi serius muncul di wajah kecilnya. Dia berkata, saat cahaya hijau dari orang itu bersinar tadi, saya merasa seperti hampir dikendalikan olehnya. Namun, saya beruntung mendapatkan perlindungan garis keturunan saya. Meski aku tidak bisa sepenuhnya dikendalikan olehnya, aku masih akan kehilangan kemampuan bertahanku untuk waktu yang singkat. Kelompok Xiao yang jelas terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Zian baru saja melakukan satu kontak dengan orang bayangan hitam tadi. Namun sebenarnya dia hampir dikuasai oleh pihak lain. Orang ini sangat aneh. Ia sebenarnya mampu mengendalikan pikiran seseorang. Sejak kapan ahli misterius itu muncul di dataran tengah? Mengapa saya belum pernah mendengar orang seperti itu sebelumnya? Tian Huo Zunze mengerutkan kening dan berkata, sial, aku pasti akan meledakkan kepalanya saat aku bertemu dengannya lagi. Jika sesuatu terjadi pada nenek kecil ini, aku yang dulu juga akan mendapat masalah. Xiong San mengutuk. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia bertukar pandang dengan dokter peri kecil dan dengan lembut berkata, Zian harus menghindari berlarian selama periode waktu ini. Dia akan mengikuti di samping kita. Orang ini terlalu aneh. Apalagi asal-usulnya tidak diketahui. Kita tidak boleh membiarkan dia mendapat kesempatan. Berdasarkan dugaanku, para ahli dari suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang, yang telah menghilang, kemungkinan besar telah dikendalikan olehnya. Apa? Wajah semua orang memucat karena terkejut ketika kata-kata ini terdengar. Ada beberapa ahli kelas Do Uzun dari 9 ahli Pithon Tanah Dalam yang tenang yang telah menghilang. Jika orang itu mampu mengendalikan Do Uzun, itu akan sedikit menakutkan. Awalnya, saya bisa menghentikannya. Namun, seorang elit Do Uzun telah menghentikan saya pada saat kritis. Ki elit Do Uzun itu condong ke sisi gelap dan dingin. Ini mirip dengan ahli dari suku Pithon 9 tenang dalam tanah sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Kemampuan mengendalikan orang lain seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Bahkan beberapa teknik Do Usonik yang dapat membingungkan pikiran seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya mengendalikan Do Uzun elit. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan juga mengangguk. Dunia ini penuh dengan misteri. Kemungkinan suku Pithon 9 tenang dalam tanah akan sangat menderita karena memprovokasi orang misterius seperti itu. Setiap orang harus lebih berhati-hati beberapa hari ini. Peninggalan kuno itu akan dibuka lusa. Saat itu, kami akan memasukinya secepat mungkin. Kalau tidak, segalanya akan merepotkan jika buah bayi jiwa akhirnya diambil oleh seseorang terlebih dahulu. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dipahami. Semua orang menjawab bersamaan setelah mendengar ini. Setelah kekacauan malam itu, tidak ada situasi tak terduga lainnya yang terjadi.
Lautan manusia di pegunungan tulang bertambah banyak. Kebisingan beban mirip dengan awan. Banyak orang yang menunggu peninggalan kuno dibuka. 2 hari mengalir dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah antisipasi puluhan ribu tatapan mata ini. Saat sinar cahaya pagi berhamburan turun dari langit dan menembus kegelapan yang menyelimuti pegunungan 2 hari kemudian, pegunungan yang tadinya menjadi sedikit tenang, pada dasarnya meletus menjadi keaktifan yang menggemparkan bumi dalam sekejap. Suara deru angin terdengar dari segala arah. Banyak sosok manusia yang bergegas menuju tengah pegunungan seperti belalang. Kelompok Xiao Yan di puncak gunung juga telah bersiap sepenuhnya. Karena memasuki peninggalan kuno itu terlalu berbahaya, hanya kelompok kecil Xiao Yan yang akan memasukinya. Para murid pavilion bintang jatuh dan kedua tetua akan tetap di sini dan menunggu mereka. Meski banyak yang merasa menyesal karena tidak bisa memasuki peninggalan kuno yang jarang terlihat ini, tidak ada yang keberatan dengan perintah Xiao Yan. Saat ini, yang terakhir secara bertahap membangun prestise sendiri di dalam pavilion bintang jatuh. Xiao Yan berdiri di sisi puncak gunung dan melihat sosok manusia dari segala arah. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tak disangka, peninggalan purbakala ini ternyata memiliki daya tarik yang begitu menakutkan. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke tengah pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Pada saat ini, keaktifan yang cukup mengejutkan tidak diragukan lagi telah muncul di pegunungan tulang. Asal-usul kekuatan hidup ini adalah sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Di bawah atmosfer yang menakutkan ini, bahkan aura gelap dan dingin yang unik di pegunungan tulang telah dikurangi secara paksa. Dengan persepsi Xiao Yan yang luar biasa, dia bisa merasakan aura samar di sekitar pegunungan, yang telah lama terdiam, mulai bergejolak saat ini. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang melesat ke puncak gunung. Peninggalan kuno ini benar-benar akan mengalami pertarungan yang intens. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas pelan saat merasakan kekuatan aura ini. Kesulitan untuk mencoba mendapatkan teknik Dou kelas Tian di hadapan banyak ahli ini cukup besar. Tidak sulit untuk membayangkan pertempuran berdarah apa yang akan terjadi di pegunungan tulang ini untuk mendapatkan teknik Dou kelas Tian. Puncak gunung tempat kelompok Xiao Yan berada di dekat tengah pegunungan. Oleh karena itu, setelah beberapa menit, ruang terdistorsi muncul di depan mata kelompok mereka. Tubuh Xiao Yan bergerak saat dia melihat ruang terdistorsi di depannya. Dia mendarat di pohon raksasa. Setelah menyapu matanya ke sekeliling, dia akhirnya menyadari bahwa tempat ini memiliki cekungan berukuran 500 km. Namun, cekungan tersebut saat ini telah diisi oleh tulang padat yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari kejauhan, lautan tulang putih yang lebat terlihat cukup mencolok. Itu menyebabkan seseorang merasa seolah-olah pori-porinya akan berdiri. Pada saat ini, beberapa sosok manusia yang padat berdiri di sekitar lautan tulang. Banyak mata panas menatap tajam ke ruang terdistorsi di dalam lautan tulang. Setelah segel spasial hilang, banyak orang akan terus berdatangan seperti gelombang besar. Mata Xiao Yan menyapu lautan orang-orang di sekitarnya. Setelah itu singgah di beberapa area. Matanya sedikit serius. Setelah sekilas, dia menemukan bahwa setidaknya ada elit bintang 5 Dou Uzun. Teknik Dou kelas Tian memang memiliki daya tarik yang tak ada habisnya. Bahkan elit Dou Uzun tidak dapat menahan daya pikat ini. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia juga memiliki keinginan terhadap teknik Dou kelas Tian. Namun, dia juga memahami di dalam hatinya betapa sulitnya untuk berhasil merebut teknik Dou kelas Tian dari tempat semacam ini. Pemiliknya akan menjadi magnet bagi masalah. Bahkan jika seorang elit Dou Uzun mendapatkan teknik Dou kelas Tian, apakah dia berhasil meninggalkan pegunungan tulang ini juga akan menjadi pertanyaan. Saya ingin tahu apakah api teratai pembasmi atau teknik Dou kelas Tian saya lebih kuat. Xiao Yan mengedipkan matanya. Rasa penasaran pun muncul di hatinya. Bang! Seluruh langit ini tiba-tiba meletus menjadi riak kecil sementara Xiao Yan diam-diam berpikir di dalam hatinya. Mata orang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba beralih ke lautan tulang. Beberapa riak terbentuk di angkasa sana. Peninggalan kuno akhirnya akan bersinar kembali. Bab 1241 musuh muncul bersama. Hancur.
Aliran air seperti suara percikan dikeluarkan saat ruang menjadi sangat terdistorsi. Saat suara ini menyebar, riak di seluruh ruangan juga menjadi semakin intens. Hah! Melihat segel energi, yang menjadi semakin ilusi di bawah riak, mata banyak orang di luar lautan tulang tiba-tiba muncul kemerahan cerah di dalamnya. Bahkan nafas mereka menjadi lebih kasar. Mereka perlahan-lahan menggunakan kekuatan yang lebih besar di tangan mereka, yang memegang senjata. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat ruang yang semakin terdistorsi. Di tengah suara percikan yang aneh, dia bisa merasakan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Riak jenis ini sangat dahsyat. Itu seperti gunung berapi yang menempel pada kerak bumi. Ada semacam perasaan gila yang membanjiri dirinya. Hancurkan. Suara aneh lainnya muncul. Ruang yang terdistorsi tiba-tiba menjadi sunyi. Tiba-tiba terdengar suara, bang, yang aneh. Ruang yang terdistorsi sebenarnya meledak menjadi fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya dengan suara, dentang, tampak seperti kaca yang rapuh. Maju. Peninggalan kuno telah dibuka. Saat segel spasial diledakkan, mata dari sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan tulang segera berubah menjadi merah padam. Tenggorokan mereka mengeluarkan raungan serakah yang rendah dan dalam. Tubuh mereka menjadi seperti belalang terbang saat mereka berlari dengan eksplosif menuju pusat lautan tulang. Mundur dengan cepat. Dibandingkan dengan orang-orang ini, yang hanya maju ke depan, ekspresi Xiao Yan berubah saat ruangnya hancur. Dia meraih Xian di sampingnya dan jari kakinya menempel di dahan pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga bereaksi dengan cepat. Mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Saat kelompok Xiao Yan mundur, ada juga cukup banyak sosok manusia dari sekitar pohon besar yang tiba-tiba mundur. Jelas sekali, mereka juga menemukan sesuatu. Saat kelompok Xiao Yan bergegas kembali, pecahan segel spasial yang terbentuk dari ledakan tiba-tiba berhenti. Segera, seseorang dapat mendengar ledakan yang keras. Kekuatan spasial yang liar dan penuh kekerasan yang akan menyebabkan bahkan seorang elit Do Uzun merasakan jantungnya berdebar-debar, tersapu ke segala arah seperti badai. Mereka yang menyerang paling cepat adalah yang pertama diserang olehnya. Dalam sekejap mata, mereka ditelan badai. Segera, teriakan tajam yang menyedihkan bergema di lautan tulang ini seperti riak. Riak spasial yang liar dan ganas memusnahkan orang-orang yang menyerang di depan seperti sedang memotong gandum. Beberapa ahli di belakang juga akhirnya menemukan ada yang tidak beres. Oleh karena itu, lautan manusia yang semula menyerbu ke depan segera berbalik dan melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Lautan tulang tampak sangat kacau pada saat itu. Bang! Karena jaraknya tertentu, badai spasial tidak lagi dapat menyebabkan kerusakan pada kelompok Xiao Yan pada saat badai itu menyebar. Saat ini, pasangan itu akhirnya menghela nafas lega. Mata mereka menyapu tempat itu dan melihat banyak sekali sosok berguling-guling di tanah dan berteriak dengan sedih. Darah segar berwarna merah cerah mewarnai sebagian besar lautan tulang putih yang padat. Segel spasial yang menakutkan. Ia sebenarnya masih memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan bahkan setelah bertahun-tahun. Ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh elit Do Usheng. Ekspresi kaget muncul di wajah kelompok dokter peri kecil ketika mereka melihat kekuatan destruktif yang diciptakan riak spasial ini. Ayo pergi, orang-orang ini terlalu cemas. Mereka pantas untuk tidak beruntung. Xiao Yan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke lautan tulang. Pada saat yang sama, banyak ahli, yang berhasil menghindari riak spasial sebelumnya, juga menggerakkan tubuh mereka, berubah menjadi banyak sosok buram yang mengalir ke lautan tulang. Lautan tulang sangat luas. Baru setelah kelompok Xiao Yan bergegas masuk barulah mereka menemukan bahwa ada puncak gunung yang menjulang tinggi seperti kontur besar yang samar-samar terlihat di dalam lautan tulang. Dilihat dari kejauhan, seolah-olah ada binatang buas purba yang merayap di bawah lautan tulang, membuat hati seseorang terkejut. Kecepatan terbang kelompok Xiao Yan tanpa sadar melambat ketika mereka melihat kontur yang sangat besar. Dari badai spasial sebelumnya, mereka memahami bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bersahabat. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin kehilangan nyawa di tempat ini. Setelah mereka mendekat secara bertahap,
kabut putih yang menggantung di lautan tulang juga secara bertahap menjadi lebih tipis. Benda besar itu juga akhirnya muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Itu adalah aula yang besar. Itu adalah aula berukuran 10.000 kaki yang tampak seperti gunung kecil. Dibandingkan dengan aula besar semacam ini, aula cabang aula jiwa yang dilihat Xiaoyan terakhir kali menjadi sangat kecil. Perasaan kecil tiba-tiba terbentuk ketika seseorang melihat benda besar berdiri di tempat ini. Aula besar itu berwarna merah cerah. Dilihat dari kejauhan, sepertinya api muncul dari sana, tampak sangat mencolok di tengah lautan tulang putih yang padat ini. Para ahli di sekitarnya sama-sama linglung karena luasnya aula besar berwarna merah terang ini. Butuh waktu lama sebelum mereka pulih. Mereka saling memandang dan melihat ekspresi terguncang di mata masing-masing. Memang layak menjadi tempat yang ditinggalkan oleh seorang Dou Sheng. Kemegahan ini memang cukup megah dan perkasa. Swos. Banyak sosok secara bertahap mengurangi kecepatan mereka sebelum berhenti 100 meter dari aula besar berwarna merah terang. Aula besar tampak lebih besar ketika berdiri di tempat ini. Sekilas, bagian atas aula tampak mencapai awan. Pantas saja harus ditutup dengan segel spasial. Aula yang luas seperti itu akan menjadi keberadaan yang mencolok dimanapun ia ditempatkan. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia melihat aula besar berwarna merah terang ini. Dia memimpin semua orang untuk mendarat perlahan sejauh 100 meter. Elit Dou Sheng dari zaman kuno benar-benar akan membangun sisa-sisa sebesar itu. Sepertinya dia memiliki fondasi yang cukup kaya. Sepertinya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pada saat ini, banyak ahli di luar aula besar berwarna merah terang terus berdatangan. Namun, tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam radius 100 meter. Yang bisa mencapai tempat ini semuanya adalah orang-orang dari kelompok besar atau yang memiliki kemampuan hebat. Tentu saja, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menjadi orang yang memimpin kawanan saat ini. Karena orang-orang ini tidak cemas, Xiaoyan tentu saja tidak cemas. Kemungkinan besar hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa harta karun sebesar itu tidak memiliki tindakan pertahanan apapun. Sementara Xiaoyan menyilangkan tangan di depan dada dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata sedingin es melesat ke arahnya. Alisnya langsung terangkat. Dia mengalihkan pandangannya dan segera memfokuskannya pada asal-muasal mata sedingin es itu. Pemilik mata sedingin es itu adalah seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni. Sikap mulianya membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada orang biasa yang berani memandangnya secara langsung. Rambutnya yang berbentuk phoenix juga menambah kesan anggun pada sikapnya. Feng King Er. Jari-jari Xiaoyan mau tidak mau bergesekan satu sama lain ketika dia melihat wajah yang familiar ini. Tidak disangka dia bisa melihatnya di tempat ini. Cukup banyak orang yang berkerumun di samping Feng King Er. Orang-orang dari paviliun petir angin ada di antara mereka. Pada saat ini, kelompok orang ini dengan jelas telah menemukan kelompok Xiaoyan. Ekspresi dingin yang pekat melintas di mata mereka. Mata Xiaoyan menyapu sekelompok orang ini. Setelah itu, mereka berhenti di samping Feng King Er. Ada seorang pria jangkung berambut putih mengenakan pakaian berwarna cerah di tempat itu. Pria itu berusia sekitar 30 tahun atau lebih. Namun, usia seperti ini tidak diragukan lagi masih muda bagi suku surga setan Phoenix. Pria berambut putih ini sangat tampan. Wajahnya yang tersenyum membuatnya tampak seperti orang yang diberkati. Sekilas bisa dikatakan dia bukanlah orang biasa. King Er, apakah orang yang kamu katakan itu memiliki esensi darah iblis Phoenix? Pada saat ini, pria berambut putih itu juga melirik Xiaoyan dan tertawa dengan suara pelan. Ya. Namun, tidak disangka setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar telah mencapai kelas Dou Zun. Feng King Er mengertakkan gigi peraknya dan berbicara dengan enggan. Hehe, Dou Zun ya, setelah ini, kamu juga akan bisa menerima warisan suku tersebut. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke kelas Dou Zun. Pria berambut putih itu tersenyum tipis dan berbisik. Adapun Xiaoyan itu, serahkan saja padaku. Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi setan Phoenix, kita akan tahu jika kita membawanya kembali untuk pemeriksaan. Bahkan jika dia telah menelan darah esensi, kita juga memiliki cara untuk memurnikannya dari dalam darahnya. Feng King Er sedikit mengangguk.
Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Douzun, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Yang terakhir telah menerima warisan lebih awal darinya dan sangat akrab dalam menggunakan kekuatan warisan. Dia bisa masuk peringkat 10 besar bahkan di antara semua generasi muda di suku surga setan Phoenix. Seharusnya tidak terlalu sulit menghadapi Xiao Yan. Ada jalan menuju surga yang kamu tolak. Sebaliknya, Anda harus memilih untuk menerobos masuk ke neraka yang tidak memiliki pintu masuk. Jika Anda tinggal di dataran tengah, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Namun, Anda telah menyerahkan diri Anda di sini. Kalau begitu, jangan salahkan kekalahan ini karena menerimanya. Kilatan dingin melintas di mata indah Feng Qing'er saat dia tertawa dingin di dalam hatinya. Menghadapi tatapan dingin yang dilontarkan Feng Qing'er, Xiao Yan hanya meliriknya sebelum menarik pandangannya. Dia bisa merasakan niat membunuh pria berambut putih itu terhadapnya. Xiao Yan hanya sedikit terkejut ketika yang terakhir mencapai kekuatan Douzun pada usia seperti itu. Surga setan Phoenix bukanlah binatang ajaib biasa. Memiliki garis keturunan Phoenix surga kuno, mereka juga memiliki banyak cara untuk meningkatkan kekuatan anggota suku mereka. Namun secara keseluruhan, jenis kekuatan yang diperoleh dengan mengandalkan warisannya, pada akhirnya memiliki beberapa celah jika dibandingkan dengan kekuatannya yang diperoleh dari latihan. Perbedaan semacam ini tidak terlihat jelas ketika dilihat dari permukaan. Namun, beberapa petunjuk akan terungkap ketika seseorang berkelahi dengan orang lain. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia pada dasarnya memiliki kepercayaan diri untuk menang ketika bertemu dengan siapapun dari generasi muda selama itu bukan keberadaan abnormal yang khusus. Saat itu, kasusnya ada pada Yi Chen. Saat ini, hal yang sama terjadi pada pemuda berambut putih ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Feng Qing'er. Dia melihat sekelilingnya dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit menarik. Ini karena dia sebenarnya telah bertemu cukup banyak wajah familiar dari berbagai faksi besar yang datang dari segala arah. Terlebih lagi, ada cukup banyak di antara mereka yang memiliki permusuhan besar dengan Xiao Yan. Pavilion Petir Angin, suku Phoenix Setan Surga, Lembah Sungai Es, Sekte Xuan yang mendalam. Mata Xiao Yan menyapu faksi-faksi ini dengan rasa permusuhan terhadapnya. Dalam sekejap, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kali ini, dia benar-benar memasuki sarang serigala. Bab 1242 memasuki sisa-sisa. Mata Xiao Yan menyapu musuh-musuh dari masa lalu satu demi satu. Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa pahit saat ini. Tidak kusangka orang-orang ini semua ada di sini. Saat Xiao Yan memperhatikan sekelompok orang ini, kelompok orang ini juga dengan jelas menemukan pengamatannya. Banyak mata yang langsung berbalik dengan cepat. Ekspresi mereka mengalami berbagai perubahan. Tak disangka kita masih bisa melihat bocah cilik ini di sini. Bing He Zunse dari Lembah Sungai Es menatap Xiao Yan. Ada kilatan dingin yang samar-samar berkedip di matanya. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena takut dengan klan Gu. Kalau tidak, kelompok Xiao Yan sudah lama ditangkap olehnya. Saat ini, berbagai macam orang telah berkumpul di sini. Jika aku mempunyai kesempatan setelah memasuki reruntuhan, aku mungkin bisa menyerang. Pada saat itu, selama aku melakukannya secara diam-diam, bahkan klan Gu tidak akan bisa lagi mengamatinya. Bing He Zunze dengan lembut memutar cincin penyimpanan seputih salju di jarinya. Ada sedikit niat membunuh muncul di wajahnya. Ini benar-benar kasus musuh yang sering berpapasan. Dia sebenarnya bisa bertemu anak laki-laki ini di tempat ini. Hei! Tanpa perlindungan menara pil, aku yang dulu benar-benar ingin melihat bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang menggemparkan. Ekspresi ganas melintas di wajah kepala Sekte Xuan yang mendalam, Zhen Tiannan sementara dia bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang samar masih dirasakan oleh Xiao Yan. Dia sedikit mengernyitkan alisnya dan merasa sedikit merepotkan. Dia tidak takut jika itu hanya salah satu dari orang-orang ini. Namun, jika mereka bergandengan tangan, segalanya akan menjadi sedikit merepotkan. Tak disangka aku tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Xiao Yan dan dokter peri kecil saling bertukar pandang. Ekspresi mereka sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia tidak berniat menciptakan banyak musuh. Namun, karena berbagai alasan yang berbeda, dia akhirnya menjadi musuh faksi besar tersebut.
Ini memang sesuatu yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Hei, Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar di sini? Suara halus yang mengejutkan tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat sementara Xiaoyan merasa tidak berdaya. Xiaoyan terkejut. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah menggunakan sepasang mata besar yang indah untuk menatapnya. Penampilan cantiknya membuat Xiaoyan merasa familiar. Tang Huo'er. Pikiran Xiaoyan sedikit bergerak dan segera mengingatnya. Alisnya langsung terangkat. Karena nona muda dari lembah api yang terbakar telah tiba, kemungkinan besar kepala lembah api yang terbakar, Tang Zhen, juga seharusnya sudah tiba. Mata Xiaoyan menoleh saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. Dia segera melihat Tang Huo'er berjubah merah yang berada di samping Xiaoyan. Pria tua itu, yang dipenuhi senyuman, secara mengejutkan adalah kepala lembah api terbakar, Tang Zhen. Hehe, teman muda Xiaoyan, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih terlihat baik seperti biasanya. Tang Zhen tertawa di depan mata banyak ahli di sekitarnya. Dia memimpin para ahli dari lembah api terbakar menuju Xiaoyan, menangkupkan tangannya dan tertawa. Kepala lembah Tang terlalu sopan. Anda menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia selama bertahun-tahun yang belum kita temui. Xiaoyan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Lembah api yang terbakar bisa dianggap sebagai salah satu faksi besar berperingkat lebih tinggi di dataran tengah. Tang Zhen juga seorang ahli terkenal. Tindakannya tentu saja akan menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, Feng Qing'er, Bing He Zunse dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan alis mereka ketika melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka menyangka Xiaoyan akan memiliki hubungan seperti itu. Dalam 2 tahun yang singkat, Anda tidak hanya menjadi juara pertemuan pil tetapi bahkan telah maju ke kelas Douzun. Kecepatan yang cepat ini bahkan menyebabkan diriku yang dulu merasa malu. Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan itu. Matanya menyapu Xiaoyan dan menghela nafas. Apa yang dia katakan adalah kata-kata yang menyentuh hati. Ketika dia bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya saat itu, Xiaoyan baru saja naik ke kelas Douzong. Namun, saat mereka bertemu lagi, Xiaoyan telah berhasil maju ke Douzun. Kecepatan latihan seperti ini memang sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Xiaoyan tidak menjawab desahan Tang Zhen. Dia hanya tersenyum, mengganti topik dan tertawa. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini? Peninggalan kuno sangat langka dan barang-barang yang ditinggalkan oleh elit Dousheng bahkan lebih langka lagi. Sejak mayat itu muncul, tentu saja saya harus datang dan membuka mata. Tang Zhen tertawa. Tatapannya secara acak menyapu sekelilingnya. Dengan mata tuanya yang tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa cukup banyak faksi besar yang hadir memusuhi Xiaoyan. Teman muda Xiaoyan, situasimu saat ini sepertinya tidak terlalu baik? Keberuntungan saya buruk. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. Hehe, jika ada yang perlu bantuan setelah dimasukkan ke dalam tubuh, kamu bisa bertanya padaku. Saat itu, Anda telah membantu saya yang dulu menyempurnakan pil Bodhisattva api. Aku yang dulu masih berhutang budi padamu. Tang Zhen menjawab dengan lembut. Jika benar-benar sampai pada tahap itu, Xiaoyan pasti akan datang dan mencari bantuanmu. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk dengan lembut. Alasan Tang Zhen bersedia membantunya menyinggung faksi-faksi besar yang kuat ini sebagian karena bantuan dari penyempurnaan pil saat itu, namun sebagian besar kemungkinan besar karena identitas Xiaoyan yang lain. Guru alkemis bintang 8 dan juara pertemuan pil. Seorang master alkemis adalah eksistensi yang akan diperebutkan oleh banyak faksi besar dimanapun dia berada. Bantuan penyempurnaan pil mungkin tidak cukup bagi Tang Zhen untuk melangkah maju saat ini. Namun, jika seseorang menambahkan status sebagai guru alkemis, itu sudah cukup. Xiaoyan dari masa lalu mungkin tidak benar-benar dihormati oleh Tang Zhen seperti para ahli dari generasi yang lebih tua. Namun, Xiaoyan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Tang Zhen. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah semuanya akan berlanjut ke tahap itu. Meskipun banyak orang berkuasa saat ini memandang Xiaoyan dengan cara yang jahat, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan.
Terlebih lagi, semua orang ini ingin mendapatkan skill Dou kelas Tian dari sisa-sisanya. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran berdarah dengan kelompok Xiao Yan sebelum mereka memperoleh keterampilan Dou kelas Tian. Bagaimanapun, mereka masih perlu mempertahankan kekuatan untuk merebut keterampilan Dou kelas Tian. Terlebih lagi, jika keterampilan Dou kelas Tian akhirnya jatuh ke tangan mereka akan memiliki lebih sedikit waktu untuk datang dan menemukan masalah dengan kelompok Xiao Yan. Ini karena akan ada lebih banyak orang yang menemukan masalah dengan mereka, oleh karena itu, meskipun situasi ini tampaknya cukup berbahaya, namun tidak mencapai titik di mana Xiao Yan perlu meminta bantuan. Xiao Yan tersenyum ketika pikiran ini terlintas di hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menyapukan matanya sekali ke sekelilingnya. Saat ini, aula besar telah ditempati oleh lautan orang kulit hitam. Terlebih lagi, berdasarkan momentumnya, sepertinya ada banyak sekali manusia yang berkumpul di sini. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang berani melangkah dengan mudah dalam radius 100 meter dari aula besar. Bang! Kebuntuan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum tanah tiba-tiba berguncang dengan cepat. Aula besar yang tadinya kosong dari aktivitas apapun, tiba-tiba menimbulkan suara gemuruh yang keras. Segera, semua orang melihat pintu batu merah terang yang beratnya bertonton tiba-tiba terbuka perlahan. Sebuah terowongan hitam gelap terlihat di belakangnya. Pintu masuk telah dibuka. Cukup banyak mata orang yang langsung memerah saat melihat pemandangan tersebut. Beberapa orang tidak bisa mengendalikan diri. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dalam beberapa kilatan. Segera, mereka menyerang di tengah tawa yang keras. Lautan manusia langsung berubah menjadi keributan saat melihat seseorang memimpin. Banyak sosok muncul dengan cepat saat mereka masuk ke dalam terowongan. Melihat cara ini, sepertinya mereka takut harta karun di dalamnya akan direbut oleh orang lain sebelum mereka. Dibandingkan dengan kecerobohan orang-orang ini, kelompok Xiao Yan tidak bergerak. Jika semudah itu menerobos sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng, itu akan seperti permainan anak-anak. Kebenarannya memang seperti yang diharapkan Xiao Yan. Begitu cukup banyak orang memasuki terowongan hitam pekat itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah yang keras perlahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat lahar panas mendidih berwarna merah keluar dari dalam. Pada saat yang sama, dinding terowongan yang luas juga tiba-tiba mengeluarkan banyak pilar api biru iblis. Siapapun yang menyentuh pil api biru ini akan berubah menjadi tumpukan abu bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Orang-orang yang hendak menyerang dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka karena terkejut. Namun mereka tetap saja langsung dihajar oleh orang-orang yang menerkam dari belakang. Oleh karena itu, jeritan tajam yang menyedihkan segera terdengar. Bagian luar aula besar sekali lagi berada dalam kekacauan. Kekacauan berlanjut sesaat sebelum semuanya akhirnya tenang. Mereka saling berhadapan dan keserakahan di matanya akhirnya menjadi semakin redup di bawah ancaman kematian. Hanya jalur api yang sebenarnya ingin menghentikan kita. Sementara semua orang tenang, faksi-faksi besar itu akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya tetapi tidak menimbulkan ancaman mematikan bagi mereka. Begitu kata-kata ini terdengar, seseorang dapat melihat banyak Douki yang agung muncul. Segera, Douki bertahan di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas menuju jalur api dengan suara mendesis. Kali ini tiang api tidak langsung membakar tubuh mereka saat ditembak. Sebaliknya, itu berakhir dengan jalan buntu dengan Douki yang agung. Dengan pertahanan Douki, para ahli ini juga buru-buru bergegas menuju ujung terowongan. Tentu saja, ada banyak orang yang tidak beruntung yang tertelan oleh api karena Douki mereka tidak dapat mengimbangi pengeluarannya. Hehehehe, teman muda Xiao Yan. Anda memiliki api surgawi. Kemungkinan garis tembak ini tidak akan mampu menghentikan kelompok Anda. Ayo bergerak. Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai menyerbu ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan 9 naga petir api melonjak sebelum menyelimuti semua orang dari lembah api terbakar. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan api 3000 hati teratai berwarna ungu kecoklatan keluar dari dalam tubuhnya. Itu menyapu dan mencakup kelompok dokter peri kecil di dalamnya.
Tang Zhen di sampingnya tiba-tiba mengubah ekspresi ketika api hati 3000 teratai muncul. Api petir 9 naga juga bergetar hebat. 9 naga api terlihat samar-samar di permukaan api. Mereka mengeluarkan raungan naga yang lembut, yang mengandung rasa takut di dalam diri mereka. Api surgawi anak kecil ini, mengapa sangat berbeda dari masa lalu? Hati Tang Zhen sangat terguncang ketika dia melihat api ungu kecoklatan di tubuh Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api surgawi yang dapat menyebabkan api petir 9 naga mengungkapkan emosi seperti itu. Hehehehehe, kepala lembah Tang, Xiao Yan harus masuk terlebih dahulu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi kaget Tang Zhen saat dia melambaikan lengan bajunya. Nyala api menyeret semua orang dan bergegas keluar dan menyerbu ke jalur nyala api. Orang ini, dia benar-benar menakutkan. Bab 1243 Jalur Api dengan Rahasia Lain. Api ungu kecoklatan menyelimuti kelompok dokter peri kecil. Itu seperti naga api yang dengan angkuh keluar dari antara banyak orang. Ini membawa kekacauan saat dia langsung berlari ke jalur api yang sangat panas. Setelah menyerbu ke jalur api, suhu di sekitarnya jelas telah meningkat puluhan kali lipat. Batuan keras berwarna merah terang di sekitarnya dibakar hingga benar-benar merah. Lava panas di bawahnya terus menyembur keluar seperti mata air. Pecahan batuan panas yang terkandung dalam lava juga memiliki kekuatan mematikan yang cukup besar. Jika dia ceroboh, itu mungkin menembus Douki dan menyebabkan seseorang tertusuk sepenuhnya. Namun, jalur api ini, yang mungkin cukup merepotkan bagi orang lain, tidak menimbulkan kesulitan sedikit pun bagi Xiao Yan. Dengan api hati 3000 teratai yang melindungi tubuh, terlepas dari apakah itu lava atau pilar api biru iblis di sekitarnya yang ditembakkan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Xiao Yan. Penggunaan api surgawi benar-benar terungkap pada saat ini. Saat ini, ada cukup banyak ahli yang maju dengan seluruh kekuatannya. Douki megah menutupi tubuh mereka hingga tidak ada celah sedikit pun yang terbentuk. Meskipun mereka mampu menahannya dan menyerang, mereka jelas tidak sesantai kelompok Xiao Yan. Api biru ini memiliki efek misterius yang melelehkan Douki. Ketika keduanya terlibat dalam kebuntuan, tingkat kelelahan Douki akan jauh melebihi ekspektasi banyak orang. Berdasarkan tingkat konsumsi ini, bahkan Dou Zong elit pun tidak akan mampu bertahan lama. Sementara orang-orang ini menahan api dan lahar saat mereka dengan ganas menyerang ke depan, mereka juga melihat ke arah kelompok Xiao Yan, yang tampaknya berjalan dengan santai. Semua mata mereka sedikit tercengang. Xiao Yan mengabaikan tatapan ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan nyala api ungu kecoklatan itu layu. Ia meninggalkan semua orang di belakang saat ia dengan cepat bergegas menuju bagian dalam jalur api. Dengan bantuan api surgawi, laju kemajuan kelompok Xiao Yan cukup cepat. Dalam beberapa menit, mereka langsung melewati beberapa ahli yang masuk lebih awal dari mereka. Meskipun demikian, mereka tetap tidak dapat melihat ujung jalur api. Sungguh layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng. Jalur api ini sebenarnya sangat panjang. Sepertinya beberapa orang akan kurang beruntung, dokter peri kecil tanpa sadar tertawa pelan saat melihat adegan ini. Xiao Yan juga tersenyum dan mengangguk. Api biru di sekelilingnya sangat misterius. Mereka mampu melelehkan Douki. Mereka yang ingin mengandalkan kekuatan Douki untuk menerobos masuk dengan paksa memang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kecuali jika itu adalah ahli yang sangat kuat, jika tidak, mereka yang dapat mengandalkan Douki untuk melintasi jalur api yang begitu panjang akan menjadi kelompok minoritas yang ekstrim. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, sepertinya jalur api yang masuk ini akan melenyapkan banyak orang. Hei, bukankah itu kelompok lembah sungai es yang ada di depan? Tian Huo Zunze mengalihkan pandangannya dari depan terowongan dan tiba-tiba berkata. Xiao Yan mengangkat alisnya dan melirik saat mendengar ini. Memang benar, dia melihat sekelompok besar kabut putih memenuhi area tidak jauh di depannya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok manusia di dalam kabut. Xiao Yan sangat familiar dengan udara dingin itu. Itu adalah Douki dingin yang unik di lembah sungai es. Saat mata kelompok Xiao Yan ditembak, Bing He Zunze, yang berada di dalam kabut es, juga sepertinya merasakan kelompok Xiao Yan di belakang. Segera, dia mendengus dingin.
Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan udara dingin yang menyelimuti para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin. Kecepatannya meningkat dengan cepat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiao Yan. Karakter yang menakutkan ini, apakah mereka berlari begitu cepat karena takut kita akan menyerang mereka? Xiong Han membuka mulutnya dan berbicara dengan nada menghina saat melihat ini. Xiao Yan tersenyum. Dengan barisan mereka saat ini, tidak ada yang takut dengan lembah sungai es. Jika mereka benar-benar bertengkar, kemungkinan besar orang yang perlu khawatir adalah Bing He Zunze. Ayo pergi, aku merasa ada yang tidak beres dengan jalur api ini. Mari kita pergi dulu sebelum berbicara, mata Xiao Yan menyapu api biru di sekitarnya. Alisnya tanpa sadar sedikit mengernyit. Meskipun nyala api ini bukan api surgawi, namun juga sangat aneh. Douqi biasa akan muncul seperti katalis di depan api jenis ini. Bukan hanya tidak dapat memadamkan api, namun justru akan menyebabkan kobaran api semakin dahsyat. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Kecepatan mereka tiba-tiba meningkat saat mereka berubah menjadi cahaya api yang melesat secara eksplosif menuju ujung jalur api. Kelompok Xiao Yan menyerbu dengan liar untuk jarak tertentu sambil menaiki api unggun. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa orang yang memiliki ekspresi buruk sendirian. Hal yang mengejutkan mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es telah benar-benar menghilang. Situasinya tidak tepat. Tidak mungkin kecepatan orang-orang dari lembah sungai es melebihi kecepatan kita. Alis dokter peri kecil berkerut erat sebelum akhirnya dia mengucapkannya dengan suara yang dalam beberapa saat kemudian. Xiao Yan sedikit mengurangi kecepatannya. Matanya sedikit berkedip. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bagian dalam jalur api. Tempat itu masih berwarna merah cerah. Tidak ada sedikit pun jejak akhir itu. Jalur api ini terlalu panjang. Apakah akhir itu benar-benar menimpa kita? Xiong San juga mengumpat dengan tidak sabar. Xiao Yan tiba-tiba kaget saat mendengar kata-kata ini. Dia segera menurunkan tubuhnya. Matanya berkedip-kedip, tampak seperti dia memahami sesuatu. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Jalur api ini adalah jebakan. Jalan di depan kita bukanlah jalan yang benar menuju sisa-sisa. Jika kita terus melakukan perjalanan melalui jalur api, cepat atau lambat Douqi di dalam tubuh kita akan habis. Jika jalur api ini bukan pintu masuk yang sebenarnya, di manakah pintu masuk yang sebenarnya? Dokter peri kecil mengangkat alisnya. Matanya juga melihat ke arah dinding merah terang di sampingnya saat dia berbicara. Dindingnya dibangun dari batuan magma berwarna merah terang yang sangat keras. Bahkan kelompok Xiao yang tidak dapat mengidentifikasi jenis batu apa itu. Namun, jelas bukan hal yang biasa jika seorang elit Dou Sheng dipilih untuk membangun sisa-sisa ini. Jelas bahwa seseorang tidak boleh mencoba menyelesaikannya dengan kekerasan. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Matanya tiba-tiba beralih ke bawah beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia berhenti di magma kental berwarna merah terang di bawah dan perlahan berkata. Alasan mengapa anggota lembah sungai es menghilang kemungkinan besar karena Bing He Zunze telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, kiri kanan dan atas terowongan ini adalah dinding batu. Maksudmu? Jalannya bukan di depan tapi di bawah? Dokter peri kecil bertanya dengan heran. Pemilik peninggalan ini memang licik. Orang biasa mana yang akan melompat ke lahar tanpa alasan? Wajah Tianhuo Zunze juga sama terkejutnya. Hei, tidak heran para anggota lembah sungai es terburu-buru melepaskan kita. Mereka sebenarnya tidak ingin kita menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Xiao Yan tertawa. Dia mengingatkan semua orang sebelum melambaikan lengan bajunya. Api ungu kecoklatan menyelimuti semua orang. Dengan suara cipratan, mereka langsung memasuki lahar merah terang yang panas. Kelompok Xiao Yan dengan cepat tenggelam setelah memasuki lahar. Meski laharnya panas, namun hal itu bukanlah halangan bagi semua orang yang mendapat perlindungan api surgawi. Oleh karena itu, setelah tenggelamnya kapal ini selama sekitar 1 menit, semua orang dapat mendengar suara yang sedikit teredam. Area di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka terjatuh dalam jarak tertentu. Akhirnya, kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang dingin. Semua orang buru-buru mengangkat kepala untuk melihat kaki mereka mendarat. Ekspresi terkejut langsung menutupi wajah mereka.
Lava merah cerah tampak seperti banyak ular piton besar di atas kepala mereka. Mereka mengadopsi bentuk cincin saat mereka tergantung di atas dengan cara yang terdistorsi. Beberapa sosok manusia samar-samar terlihat sesekali bergegas melewati jalur api. Jelas sekali, lahar ini adalah jalur api yang telah dilalui kelompok Xiaoyan sebelumnya. Jika seseorang benar-benar mengikuti jalur api yang begitu panjang, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan hingga akhir. Cek-cek, memang layak menjadi peninggalan kuno. Tidak kusangka itu benar-benar membodohi semua orang. Jika orang-orang ini mencapai ujung jalan kebakaran setelah mengalami banyak kesulitan dan hanya menemui tembok batu di ujungnya, akankah mereka menjadi begitu marah hingga mati di tempat? Xiaoyan melihat ke arah jalur api yang melengkung dan tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak arogan. Kelompok dokter peri kecil juga tanpa sadar tertawa ketika mendengar ini. Xiongsan juga mengumpat dengan tidak sabar. Sepertinya mereka yang masuk di masa lalu tidak pernah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun, mungkin karena segilnya tapi jebakan ini juga belum diaktifkan sepenuhnya. Oleh karena itu, ini memungkinkan beberapa orang yang beruntung untuk masuk. Dokter peri kecil beralasan. Xiaoyan mengangguk. Matanya menyapu sekeliling. Lokasi mereka saat ini adalah jalan batu yang sangat lebar. Jalan itu terbentang sangat jauh. Samar-samar terlihat sebuah kotak di sana. Tampaknya ada beberapa sosok manusia di alun-alun. Ayo pergi. Tempat ini harusnya bisa diakses sepenuhnya oleh sisa-sisa. Namun, target kita adalah buah jiwa bayi. Kita akan membiarkan mereka pergi dan merebut keterampilan Dou kelas Tian terlebih dahulu. Kita akan membicarakan hal lain setelah kita mendapatkan buah jiwa bayi. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara dengan serius. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Setelah kita memasuki aula, masalah menemukan buah jiwa bayi akan diserahkan kepada Xian. Xian, Anda memiliki persepsi khusus dalam menemukan harta karun alam semacam ini. Akan lebih cepat bagi Anda untuk mencarinya dibandingkan kami melakukannya secara acak. Xiaoyan melihat ke arah Xian dan memberi instruksi. Hehe, ini masalah kecil. Serahkan padaku. Xian mengangguk. Dia sangat senang mengambil inisiatif untuk mencari harta karun alam. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok buram yang bergegas menuju alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya segera mengikuti dari belakang. Jalannya dianggap tidak panjang. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka muncul di alun-alun setelah beberapa menit. Pada saat yang sama, mereka menemukan bahwa sudah cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelumnya. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang-orang yang paling cepat menyerang. Di antaranya termasuk suku surga setan Phoenix, lembah sungai es, dan lain-lain. Kemunculan tiba-tiba kelompok Xiaoyan juga menarik perhatian semua orang di alun-alun. Bing Hezunse sedikit mengernyit. Jelas sekali, dia tidak menyangka kelompok Xiaoyan akan menemukan misteri jalur api secepat itu. Xiaoyan mengabaikan tatapan ini. Matanya berhenti di tepi alun-alun ketika dia melangkah ke tempat itu. Ada pintu batu yang sangat berat di tempat itu. 10 tubuh lurus seperti tombak berdiri di tempat itu tanpa ada gerakan apapun. Kulit tubuh ini berwarna perak cerah. Mata mereka kosong dan tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka adalah mayat tua. Boneka setan bumi? Sudut mata Xiaoyan bergerak-gerak tanpa sadar saat melihat keberadaan mayat seperti itu. Hatinya sangat terkejut saat dia bergumam. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1244 Penyerahan. Xiaoyan sepertinya adalah orang yang paling akrab dengan boneka perak jenis ini di antara mereka yang hadir. Ini karena dia juga telah menyempurnakan salah satu miliknya. Terlebih lagi, boneka iblis bumi saat ini telah berevolusi ke tahap boneka iblis langit. Boneka di luar pintu batu itu benar-benar berwarna perak cerah. Jelas sekali, mereka masih berada di level boneka iblis bumi. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, 10 boneka iblis bumi ini seharusnya memiliki kekuatan yang setara dengan puncak kelas Douzong. Mereka sudah bisa dianggap cukup kuat. Namun, akan kurang jika seseorang ingin menghentikan banyak ahli dari dataran tengah hanya dengan mereka. Sepertinya sisa-sisa aslinya ada di balik pintu batu ini.
Dokter peri kecil melihat ke pintu batu yang berat ini dan berkata dengan lembut. Ya. Namun, pintu batu itu tertutup rapat. Ada juga fluktuasi spasial yang samar di atasnya. Jelas, seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan untuk membukanya. Kalau begitu, metode untuk membukanya kemungkinan besar terletak pada 10 boneka ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu sekali dan menemukan bahwa mata kebanyakan orang berhenti menatap boneka itu. Jelas, mereka semua memahami hal ini di dalam hati mereka. Saat ini, kami tidak perlu menyerang. Tentu saja akan ada orang yang akan mengurus hal semacam ini, Tian Huo Zunze tertawa. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan mengangguk ketika dia mendengar tawa licik Tian Huo Zunze. Mereka berdiri secara acak di bagian terpencil alun-alun dan menyaksikan tindakan semua orang yang hadir. Sementara kelompok Xiao Yan tetap diam, alun-alun mengalami percakapan pribadi dan keraguan sebelum seorang lelaki tua berpakaian abu-abu perlahan melangkah keluar. Dari auranya yang luas dan kuat, dia jelas merupakan seorang elit Do Uzun. Namun, pandangan sekilas dari kelompok Xiao Yan membuat mereka menyadari bahwa lelaki tua ini hanyalah Do Uzun bintang 1. Sekte milik lelaki tua berpakaian abu-abu ini adalah sekte yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dataran tengah sangat luas. Ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui jumlahnya di dalamnya. Kekuatan yang dimiliki oleh beberapa faksi low profile tidak lebih lemah dari faksi terkenal. Lelaki tua itu perlahan berjalan keluar di depan banyak tatapan. Douk yang besar dan perkasa bertahan di sekelilingnya saat dia berjalan langsung ke area yang dikelilingi oleh 10 boneka iblis bumi. Sikap itu terlihat seperti memiliki keberanian yang luar biasa. Kraak! Ketika lelaki tua itu berada sekitar 100 kaki di dalam pintu batu, 10 patung seperti sosok tak bergerak mengeluarkan suara retakan tulang yang rendah dan dalam. Segera, 10 mata kosong sedingin es langsung menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak dari mereka. 10 tombak panjang berwarna perak cerah muncul di tangan mereka. Cahaya perak terang menyala. 10 sosok itu seperti kilat saat mereka membawa angin kencang dan menyerang lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Haha, itu hanya sepasang boneka rusak. Namun, kamu berniat memblokir aku yang lama. Orang tua berpakaian abu-abu itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Ia menyerang kelompok boneka tersebut tanpa senjata apapun di tangannya. Douk yang agung melonjak. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, dia akan memaksa boneka itu mundur. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu itu, yang tidak dirugikan meski bertarung melawan 10 orang sendirian. Kesenjangan antara kelas Do Uzong dan Do Uzun terlalu besar. Meski ke-10 boneka ini berhasil menghalangi lelaki tua berpakaian abu-abu itu, terlihat jelas dari situasi ini bahwa mereka tidak akan bisa bertahan lama. Terang! Cahaya perak menari-nari di medan perang. Orang tua berpakaian abu-abu itu langsung memaksa ketiga boneka itu mundur. Tangannya yang berwarna kuning tua meninggalkan bekas telapak tangan setinggi setengah jari di tubuh boneka itu. Aum! Dengan kekalahan mereka yang terus-menerus, 10 boneka iblis bumi tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Cahaya perak bersinar di mata mereka dan raungan rendah dan dalam benar-benar keluar dari tenggorokan mereka. Tak lama kemudian, langkah kaki mereka bergerak dengan tertib dan segera membentuk formasi yang aneh. Cahaya perak berkedip-kedip. Gelombang demi gelombang energi seperti ular perak melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka langsung terhubung satu sama lain, membentuk cincin melingkar dalam prosesnya. Aum! Saat cincin melingkar terbentuk, tenggorokan boneka iblis bumi terkemuka sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh. Segera, cahaya perak melemah di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Sedikit cahaya keemasan perlahan muncul. Sesaat kemudian, cahaya keemasan menggantikan cahaya perak sepenuhnya. Ini benar-benar telah berevolusi. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyusut sedikit saat melihat pemandangan ini. Dia memahami dengan jelas betapa sulitnya bagi boneka iblis bumi untuk berevolusi menjadi boneka iblis langit. Saat itu, boneka iblis bumi telah menyerap banyak pil petir untuk berevolusi di saat-saat terakhir. Namun, boneka iblis bumi ini benar-benar menyelesaikannya dalam sekejap. Itulah efek dari formasi.
Tidak mengherankan jika itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng. Formasi aneh 10 boneka iblis bumi ini bersama-sama sudah cukup untuk melawan Dou Zun bintang 2. Orang tua ini tidak akan beruntung. Xiao Yan dengan cepat menjadi tenang dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri setelah keterkejutan di hatinya berlanjut sejenak. Astaga! Boneka setan langit berwarna kuning keemasan di medan perang menginjak tanah. Garis retakan menyebar saat tubuhnya mengeluarkan suara, suos, dan muncul di depan lelaki tua itu, yang telah mengalami perubahan ekspresi drastis. Tinjunya, yang berisi cahaya keemasan, diayunkan ke bawah dengan keras. Bang! Dihadapkan dengan tinju yang begitu kuat, lelaki tua itu buru-buru menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Namun pada saat ini, sikapnya yang alami dan tidak terkendali sudah tidak ada lagi. Boneka iblis surga setelah berevolusi memiliki kekuatan yang jauh dari apa yang dia bayangkan. Segera, sebuah suara yang dalam muncul. Dengusan teredam keluar dari tenggorokannya dan bekas darah muncul dari sudut mulutnya. Dia terhuyung mundur pada saat bersamaan. Setelah lelaki tua itu mundur sejauh 100 kaki, boneka setan langit sekali lagi menarik tinjunya. Tubuhnya melintas dan muncul di luar pintu batu. Cahaya keemasan menghilang dan sekali lagi berubah menjadi boneka setan bumi yang berjaga di tempat itu. Kejadian tak terduga seperti ini pun menyebabkan wajah sejumlah orang berubah. Mereka mungkin tidak takut pada 10 boneka iblis bumi di puncak kelas Dou Zong. Namun, boneka Dao Surgawi ini, dengan kekuatan Dou Zun bintang 2, membuat mereka sangat takut. Benda ini tidak menimbulkan rasa sakit. Itu tidak ada bedanya dengan mesin pembunuh. Memang ada ahli yang hadir yang bisa menyelesaikannya. Namun, meski seseorang mengalahkannya, dia akan sangat kelelahan. Siapa yang mau mengalami kelelahan seperti itu bahkan sebelum melihat tubuhnya? Orang-orang yang hadir tidak memiliki kemurahan hati seperti itu. Untuk sesaat, alun-alun berubah menjadi suasana yang memalukan. Semua orang ingin masuk tetapi tidak ada yang mau terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan boneka-boneka ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Matanya langsung menatap ke arah 10 boneka itu. Ekspresi keinginan melintas di matanya. Jika boneka-boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan kelas puncak Dou Zong, dia mungkin tidak tertarik padanya. Namun, jika mereka bisa mencapai boneka surgawi tingkat 2 bintang Dou Zun, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Selain itu, Xiao Yan juga sangat tertarik dengan formasi misterius dari boneka iblis bumi. Jika dia menambahkan boneka setan langit ke dalamnya, kemungkinan besar kekuatan boneka setan langit akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Boneka Dao Surgawi miliknya saat ini mampu bertarung melawan Dou Zun bintang 3. Jika dia menambahkan 10 boneka iblis bumi ini dan sebuah formasi untuk membantunya, kemungkinan besar dia bahkan bisa bertarung melawan Dou Zun bintang 5. Daya tarik ini cukup untuk membuat Xiao Yan bertindak secara pribadi. Bantu aku menjaga yang lain, cahaya perak berkedip di mata Xiao Yan saat dia dengan lembut berbicara kepada dokter peri kecil. Jari-jari kakinya segera menekan ke tanah dan tubuhnya melayang di atas kepala semua orang seperti burung besar dan terus mendarat 100 kaki jauhnya dari pintu batu. Karena tidak ada yang akan menyerang, izinkan saya menjadi orang pertama yang melakukannya. Semua orang kaget saat melihat Xiao Yan yang tiba-tiba melangkah maju. Beberapa dari mereka, yang bermusuhan dengan Xiao Yan, sedikit mengernyit. Mengingat pemahaman mereka tentang yang terakhir, orang ini terlalu cerdik. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil inisiatif untuk menangani boneka-boneka merepotkan ini? Anak kecil ini berinisiatif untuk menunjukkan dirinya. Dia pasti punya motif. Feng Qing'er sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Pria berambut putih di samping melirik ke belakang Xiao Yan dan tertawa. Dia benar-benar berjalan perlahan dan berkata, dengan kekuatan Dou Zun bintang 1, kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tetua pertama dari sekte Tanah Xuan sebelumnya. Menurutku, kamu sebaiknya melupakannya. Kebetulan saya cukup tertarik dengan boneka-boneka ini. Jika saya membawa mereka kembali untuk bertindak sebagai penjaga pintu, itu akan terlihat sangat mendominasi. Mata orang ini sangat tajam. Dia sepertinya telah melihat niat Xiao Yan terhadap boneka-boneka ini dengan sekilas. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit di depan pria berambut putih ini, yang tiba-tiba menyela. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata,
Ini bukan masalah yang perlu kamu khawatirkan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Xiao Yan tiba-tiba menempel ke tanah. Tubuhnya langsung menuju radius 100 kaki dari pintu batu. Melihat hal tersebut, pria berambut putih itu tersenyum. Tubuhnya berkelebat dan dia juga menyerang. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin kencang diayunkan ke arah punggung Xiao Yan di depannya. Punggung Xiao Yan sepertinya memiliki beberapa mata yang menatap mereka saat menghadapi angin yang menuju ke arahnya dari belakang. Tubuhnya berputar dan dia dengan mudah menghindarinya. Sebuah pemikiran terlintas dalam hatinya dan kekuatan batin yang besar dan kuat yang tersisa di antara kedua alisnya juga melonjak ke segala arah. Setelah itu, berubah menjadi ribuan keping yang menuju ke arah boneka yang memancarkan cahaya perak. Xiao Yan pernah menciptakan boneka iblis bumi dan jelas menyadari kelemahan boneka tersebut. Jika itu adalah tabrakan, seseorang hanya bisa mengakhiri pertarungan setelah menghancurkannya. Namun, Xiao Yan tidak perlu menghancurkannya. Yang dia inginkan adalah kendali yang mirip dengan yang dia miliki terhadap boneka iblis langit miliknya. Jejak spiritual pencipta boneka setan bumi hadir di dalam tubuhnya. Selama jejak spiritual ini dihilangkan dan jejak spiritualnya menggantikannya, dia akan dapat dengan mudah mengendalikan boneka tersebut. Namun, jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam. Jika bukan karena Xiao Yan yang menciptakannya secara pribadi, mustahil baginya untuk menyadarinya. Anak ini benar-benar berniat mengendalikan boneka. Pria berambut putih itu juga merasakannya saat kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar. Dia tidak tahu cara mengendalikan boneka itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat merebut Xiao Yan. Namun, dia juga bukan orang biasa. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Xiao Yan, dia menunjukkan tubuhnya dan muncul di depan boneka iblis bumi. Sebuah tinju terayun dengan keras dan mendarat dengan keras di tubuhnya. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Bang! Setelah tinju menakutkan itu mendarat, tubuh boneka iblis bumi segera retak dan membentuk banyak garis retakan. Melihat ini, senyuman terlihat di wajah pria berambut putih yang menegang. Ini karena dia menemukan bahwa garis retakan itu menghilang dengan cepat saat cahaya perak sekali lagi keluar dari dalam tubuh boneka itu. Aku tidak percaya aku tidak bisa memecahkan boneka ini. Kilatan tajam melintas di mata pria berambut putih itu. Lidahnya menjerit tajam. Angin yang menakutkan segera berkumpul. Cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu tepat saat pukulan ini hendak dilepaskan. Suara angin yang tajam dan menusuk telinga menyebabkan ekspresi pembuatnya sedikit berubah. Dia buru-buru mundur. Pria berambut putih itu mengalihkan pandangannya saat dia mundur, hanya untuk menemukan bahwa cahaya keemasan itu adalah boneka berwarna emas gelap. Perasaan yang diberikan boneka ini kepadanya tampak lebih berbahaya daripada boneka cahaya emas sebelumnya. Bocah ini juga punya boneka seperti itu. Tidak heran dia akan menyerang. Pria berambut putih itu tiba-tiba menyadari ketika dia melihat boneka surgawi berwarna emas gelap. Pria berambut putih itu buru-buru mengangkat kepalanya sementara pikiran ini melintas di hatinya, hanya untuk secara kebetulan melihat Xiao Yan perlahan membuka matanya. Yang terakhir menatapnya dengan dingin sebelum memberi isyarat dengan tangannya. 10 boneka itu mengeluarkan suara, "Swoos," sebelum disimpan di cincin penyimpanan terakhir. Bab 1245 Hutan Purba. Proses menundukkan boneka iblis bumi jauh lebih lancar dari perkiraan Xiao Yan. Ini karena dia bahkan tidak menemukan jejak spiritual apapun pada tubuh boneka iblis bumi ini. Situasi seperti ini juga menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tersesat. Mungkin karena waktu yang tak terhitung jumlahnya telah mengikis jejak spiritual, atau mungkin ahli kelas Dou Sheng kuno tidak terlalu tertarik pada boneka yang dia buat secara acak dan bahkan terlalu malas untuk menempatkan jejak-jejak spiritualnya. Terlepas dari apa alasannya, ketika kekuatan spiritual Xiao Yan menyerbu tubuh boneka iblis bumi ini, dia menemukan bahwa dia telah menjalin hubungan dengan mereka. Proses ini tanpa kesulitan sedikit pun. Bahkan jika orang lain mencobanya secara acak, dia akan segera dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, ekspresi Xiao Yan menjadi sangat aneh setelah menyimpan semua boneka ini ke dalam cincin penyimpanannya. Matanya melirik ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu yang dipukuli hingga muntah darah tadi. Diam-diam dia memikirkan dalam hatinya apakah lelaki tua ini akan memuntahkan darah karena marah,
Haruskah dia menyadari bahwa cara melewati tempat ini begitu sederhana sehingga membuat seseorang merasa tidak percaya? Anak kecil ini, dia sebenarnya telah menaklukkan boneka-boneka itu. Semua orang di alun-alun menatap Xiao Yan tanpa berkata-kata sementara sebuah pemikiran aneh muncul di hati Xiao Yan. Itu hanya 2-3 menit tetapi 10 boneka kuat kelas Douzong, yang bahkan bisa bertarung melawan Douzun bintang 2 dengan kekuatan gabungan mereka, telah benar-benar mendarat di tangan Xiao Yan. Sesaat, ekspresi sejumlah orang menjadi sangat menarik. Rasa iri dan cemburu di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Boneka yang memiliki kekuatan setara dengan Douzun bintang 2. Ini cukup menimbulkan kecemburuan siapapun dimanapun dia meletakkannya. Orang-orang ini, terutama mereka yang memiliki dendam terhadap Xiao Yan seperti Lei Zunse, Ding He Zunse dan yang lainnya, merasa iri dan tidak mau menyerah pada keadaan. Semakin kuat kekuatan di sekitar Xiao Yan berarti ancaman terhadap mereka akan semakin besar. Xiao Yan hanya melirik sekilas dan mengalihkan pandangannya ke hadapan tatapan orang-orang ini. Tidak peduli bagaimana orang-orang ini memandangnya dengan rasa jijik, mereka tidak akan berani menyerangnya di sini. Motif perjalanan mereka adalah kelas Tian Dou skill di dalam sisa-sisanya. Bagaimana mereka berani terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan kelompok Xiao Yan sebelum mereka mendapatkannya. Segera setelah Xiao Yan menyimpan 10 boneka itu ke dalam cincin penyimpanannya, pintu batu yang tertutup rapat mengeluarkan suara mekanis yang berderit. Pintu batu yang tebal dan berat juga perlahan terbuka untuk memperlihatkan sebuah lubang. Aura kuno yang sunyi perlahan mengalir keluar setelah pintu batu terbuka secara bertahap. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang yang mengadopsi ekspresi serius. Barang-barang peninggalan zaman dahulu memang cukup menakutkan bagi sebagian orang. Setelah melihat pintu batu yang terbuka, sosok Xiao Yan bergerak dan dengan lembut melayang ke belakang. Setelah itu, dia kembali lagi ke posisinya sebelumnya. Sudut mulut sejumlah orang bergerak-gerak melihat aksi tersebut. Mereka diam-diam mengutuk, bocah licik, di dalam hati mereka. Jelas bahwa Xiao Yan tidak ingin menjadi orang pertama yang memasuki peninggalan misterius ini. Pintu utama perlahan terbuka sepenuhnya dan suara berderit pun perlahan berhenti. Semua orang di alun-alun saling memandang. Namun, tidak ada yang memimpin untuk masuk. Xiao Yan mengabaikan keheningan di alun-alun. Dia menggosok cincin penyimpanan dengan jarinya. Senyuman di sudut mulutnya cukup cemerlang. Tidak disangka dia mendapatkan harta karun tersebut setelah baru saja memasuki sisa-sisanya. Ini dianggap sebagai keberuntungan. Terkadang ada beberapa ahli yang bergegas dari luar alun-alun. Jelas sekali, mereka adalah ahli yang telah menemukan rahasia jalur api. Setelah melihat semakin banyak ahli berkumpul di tempat ini, para ahli dan faksi yang pertama kali tiba menjadi sedikit tidak sabar. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya tidak tahan lagi dan berjalan perlahan menuju pintu batu. Untungnya, tidak ada teriakan menyedihkan yang muncul kali ini. Semua orang tiba-tiba menghela nafas lega setelah melihat tidak terjadi apa-apa pada kambing terdepan. Ayo pergi. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menjerit pelan saat kakinya menyentuh tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang menyerbu sisa-sisa di balik pintu batu dengan kecepatan seperti kilat. Dokter peri kecil dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Orang licik ini. Cukup banyak orang yang mengumpat dalam hati saat melihat Xiao Yan bergerak segera setelah melihat bahwa tidak ada bahaya. Mereka pun dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimal. Semuanya membanjiri aula besar seperti air banjir. Kelompok Xiao Yan dengan cepat menyerbu masuk. Dalam sekejap mata, mereka sudah memasuki pintu batu. Setelah itu kecepatan mereka dikurangi. Mata mereka tercengang saat melihat pemandangan yang muncul di hadapan mereka. Apa yang muncul di depan mereka adalah sebuah aula yang sangat besar. Seseorang akan merasa sangat kecil ketika berdiri di aula besar ini. Semua orang melihat sekeliling mereka dan menemukan ada cukup banyak koridor dalam di sekitar aula besar yang membentang ke lokasi yang tidak diketahui. Saat ini, sudah ada beberapa faksi dan ahli yang menyerang. Mereka mulai berpisah dan bergegas menuju jalan setapak. Zian, bisakah kamu merasakan sesuatu? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat jalan setapak ini dengan tujuan yang tidak dapat dilihat. Dia berbalik ke arah Zian di samping dan bertanya. Tempat ini masih menjadi area pintu masuk aula besar.
Interiornya pasti akan menjadi lebih rumit. Mereka akan sangat kesulitan mencari jika menyerang secara acak. Saya bisa mencium aroma bahan obat. Namun, itu sangat kabur. Zian mengerutkan hidungnya dan berkata. Memimpin. Xiao Yan buru-buru berkata dengan gembira. Dipahami. Zian mengangguk. Dia mengidentifikasi arah mereka sebelum bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri aula besar. Kelompok Xiao Yan buru-buru mengikutinya. Jalan dari aula besar itu sangat lebar. Sepasang di antaranya tampak seperti burung kecil yang terbang di dalamnya. Dimungkinkan juga untuk melihat beberapa ahli lain datang untuk mencari harta karun di sepanjang jalan. Untungnya, mereka tidak pergi dan mengganggu kelompok Xiao Yan. Terkadang ada beberapa ruangan yang terletak di dua sisi jalan ini. Kadang-kadang, sekelompok besar orang berkerumun seperti bandit dan mulai menggeledah ruangan secara menyeluruh. Meskipun tindakan ini sangat biadab, memang ada beberapa orang beruntung yang telah menemukan beberapa metode Qi dan keterampilan Dou. Namun, kelas mereka tidak terlalu tinggi. Yang terbaik dari semuanya adalah mencapai kelas D. Meskipun demikian, orang yang memperoleh harta karun itu masih akan menarik cukup banyak tatapan panas. Sementara kelompok Xiao Yan mengikuti aroma ramuan obat dalam pencarian mereka kadang-kadang menerobos masuk ke beberapa ruangan tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang berguna. Sepertinya harta karun sebenarnya tidak disimpan di tempat ini. Melihat ruangan ini tidak memberikan banyak hadiah, kelompok Xiao Yan juga sepenuhnya menarik perhatian mereka darinya. Mereka fokus mengikuti di belakang Zian. Setelah mereka terbang sekitar 15 menit atau lebih di koridor, Zian di depan perlahan-lahan berhenti. Mata kelompok Xiao Yan segera melesat ke depan setelah melihat Zian terhenti. Ada pintu batu yang sangat kuno di tempat itu. Sejumlah besar lumut telah memanjat pintu batu, memungkinkan seseorang merasakan berapa lama telah berlalu. Tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling pekat. Ini mungkin tempat penyimpanan bahan obat. Saya ingin tahu apakah mereka menjadi manja setelah bertahun-tahun. Zian menunjuk ke pintu batu dan berkata. Tidak mungkin. Dou Sheng yang elit punya banyak cara untuk mengawetkan bahan obat selamanya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah maju dan memeriksa tempat itu dengan cermat. Baru setelah mengetahui bahwa tidak ada jebakan barulah dia menggunakan kekuatannya untuk mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Gemuruh. Di tengah suara pelan dan dalam, pintu batu berlumut dan tebal itu perlahan terbuka. Gelombang aroma obat yang kaya yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun segera melonjak. Hal ini menyebabkan pikiran semua orang menjadi kuat. Kejutan juga melintas di mata Xiao Yan saat dia mengendus aroma ini. Dia meningkatkan kekuatan di tangannya dan pintu batu itu benar-benar terbuka. Cahaya terang yang menyilaukan keluar segera setelah pintu batu terbuka penuh. Hal ini menyebabkan mata kelompok Xiao Yan menyipit. Mereka dengan cepat mundur 2 langkah dan Dou Qi di dalam tubuh mereka juga dengan cepat mulai beredar. Mereka siap melakukan intervensi dalam situasi yang tiba-tiba tidak terduga. Cahayanya perlahan melemah dan mata semua orang kembali terbuka. Segera, mereka dengan lembut menghirup udara sejuk. Di balik pintu batu itu bukanlah ruangan batu yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, itu adalah hutan kuno yang seluruhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Sial, dibandingkan dengan bahan obat di sini, pegunungan 10.000 obat milikku benar-benar tidak ada apa-apanya. Xiong Zhan melihat banyak bahan obat yang sangat langka di dunia luar ini. Wajahnya benar-benar terkejut. Hah? Xiao Yan juga sangat terpesona oleh hutan kuno ini, yang seluruhnya terdiri dari bahan obat langka dan berharga. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia pulih secara bertahap. Dia segera menarik semua orang sebelum menutup pintu batu di belakang mereka. Meskipun dia tahu bahwa ini tidak terlalu berguna bagi bandit seperti rekan-rekannya, setidaknya ini akan menyebabkan beberapa orang melewatkannya. Cadangan bahan obat yang begitu mengerikan pasti memiliki daya tarik yang tidak dapat ditolak oleh beberapa faksi. Wah, ini tempat yang bagus. Mata Zian sepertinya memiliki bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Dia menyeka air liurnya dan akhirnya melompat tak terkendali. Setelah itu, dia mengambil beberapa ganoderma dengan energi yang sangat kaya dan mengambilnya. Dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya.
Bahan obat di sini memiliki energi yang sangat padat setelah tumbuh selama bertahun-tahun. Ini makanan lezat untuk Xian. Meskipun rasanya sedikit lebih rendah sebelum menjalani penyempurnaan Xiaoyan, energi yang kaya mampu membuat Xian menghilangkan rasanya. Xiaoyan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat tindakan ini. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan dengan paksa menahan keinginan untuk memasukkan semua bahan obat di hutan ini ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan menuju kedalaman hutan. Saat ini, tidak ada banyak waktu baginya untuk membawa semua bahan obat ke sini. Ayo pergi dan temukan buah jiwa bayi dulu. Kelompok dokter peri kecil mengangguk. Setelah itu, dia menarik Xian, yang terbaring di dalam tumpukan bahan obat dan menolak untuk bergerak ke atas. Selanjutnya, mereka mengikuti Xiaoyan dan memasuki hutan kuno ini. Bersambung ke episode 234. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.